Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koin Investasi. Hari ini kita bakal ngomongin tentang Bitcoin nih. Lebih tepatnya sampai kapan sih ini Bitcoin bakal turun. Apalagi sekarang ada kabar kalau miner itu lagi pada jualan. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koin Investasi. Nah jadi guys, buat kalian yang belum update, sekarang miner lagi pada jualan karena harga Bitcoin lagi turun. Kenapa mereka pada jualan? Karena tujuannya ya biar mereka bisa nutup biaya dan tetap break even atau untung kecil lah bisa dibilang. Jadi untuk jaga perusahaannya ya mereka terpaksa untuk jual Bitcoin yang mereka miliki. Nah jadi data ini baru aja dipublikasi sama NYDIG, salah satu perusahaan yang emang terikat banget sama Bitcoin dari sisi investasi, mining, dan lain-lainnya. Itu dia bikin publikasi kalau misalnya sekarang perusahaan-perusahaan mining terutama yang udah go public atau yang udah IPO dan tercatat di SEC kalau di Amerika, itu tuh lagi pada jualan Bitcoin untuk nutup biayanya. Jadi ini laporannya kalau kalian mau lihat. Jadi NYDIG Research Weekly ini laporan mingguannya yang biasanya ngasih tahu kondisi tentang pasar. Jadi ini ada satu data dari NYDIG kalau misalnya sekarang tuh penjualannya. Jadi data publikasi dari NYDIG ngomong kalau misalnya bulan Mei tuh penjualannya paling tinggi dari perusahaan-perusahaan ini terhadap Bitcoin, dimana ini tuh rata-rata dari Januari sampai Mei, paling gede di Mei. Ini bisa kalian lihat datanya kalau misalnya penjualan Mei itu nyampe sekitar 4.500 Bitcoin. Nih ada data di sini. Jadi ini tertinggi sejak Januari. Dan ini tuh kalau kalian penasaran, jadi ini datanya diambil dari SEC atau Securities and Exchange Commission, yaitu OJK-nya Amerika. Jadi ini datanya diambil dari perusahaan yang udah go public. Karena kalau perusahaan udah go public itu data penjualan dan pembeliannya, apapun asetnya termasuk Bitcoin, karena ini perusahaan mining Bitcoin, ya harus dipublikasi ke SEC. Jadinya datanya tersedia untuk publik biar bisa investor lihat kalau mau beli sahamnya. Jadi ini datanya emang terbukti benar sekarang lagi pada jualan. Dan ini kalau kita lihat dari data on-chain atau data langsung dari blockchain terkait perpindahan Bitcoin dari wallet miner ke exchange atau ke bursa, ini tuh bisa dilihat lagi naik nih guys. Jadi ini data dari CryptoQuant, dimana kalau misalnya ini pro tip juga, kalau CryptoQuant ngasih data ini gratis, kalau Glassnode harus bayar, jadinya nih lumayan guys. Kalau di Glassnode ini yang level tinggi, kalau di CryptoQuant gratis. Bukan promosi tapi ngasih tahu aja, siapa tahu ada yang mau make. Nah jadi intinya bisa dilihat nih dari Juli 2021 sampai sekarang ini datanya lagi naik. Bahkan dari sekitar Januari 2022 nih datanya lagi bergerak naik terus. Bahkan kemarin 17 sampai 18 Juni 2022 ini datanya lagi naik banget, alias miner lagi banyak yang transfer dari walletnya sendiri ke exchange. Jadinya biasanya kalau misalnya dari wallet ke exchange itu seperti kalian ingat itu adalah inflow, alias biasanya mau jualan. Jadinya ini kenapa sekarang Bitcoin lagi hancur banget, ditambah sentimen-sentimen makroekonomi lainnya. Nah terus kalau kita lihat data net flow, alias ini tuh inflow dikurang outflow. Jadi data Bitcoin yang dari wallet masuk ke exchange dikurang yang dari exchange masuk ke wallet. Jadi inflow dikurang outflow. Nah ini tuh lagi kelihatan kalau misalnya inflow tuh lebih tinggi, jadi net flow-nya lagi tinggi juga. Dan bisa dilihat nih tingginya tuh sejak yang tadi gue bilang 17 Juni 2022an lah, sebelum market crypto hancurnya nambah lagi. Jadi bisa dilihat ini data net flow-nya meningkat di sekitar 17 Juni 2022, alias waktu market crypto mulai crash pelan-pelan lah. Jadi crashnya nambah lagi, dan karena miner jualan ya ujung-ujungnya crash lagi. Tapi kabar baiknya ini net flow-nya udah mulai menurun, makanya kita ngelihat kemarin alias hari Minggu itu tuh harga Bitcoin dan harga mayoritas kripto mulai naik pelan-pelan, dan sekarang lagi mulai kembali lagi ke atas 20.000 US dollar yang menjadi kabar baik. Tapi kita lihat dulu nih bisa nahan atau enggak, yaitu masih kita lihat minggu ini ada news negatif atau enggak. Tapi kita lihat kalau misalnya dari data miner sendiri, ini kemungkinan besar jadi sentimen negatif pertama di awal pekan ini yang membuat awal pekan ini belum tentu naik. Jadi kalian yang lagi long, hati-hati ya guys. Terus kalau kita lihat data dari miner revenue alias pendapatannya miner, yaitu penambang Bitcoin. Nah ini bisa dilihat kalau revenue-nya sekarang lagi pada turun nih, alias orang-orang yang jualan tadi bukannya dapat untung lebih gede, tapi pendapatannya karena jualan Bitcoin tadi justru lebih kecil karena emang harga Bitcoin lagi turun. Jadinya ini kayak bikin semacam efek domino, di mana harga turun maksa Bitcoin miner buat jualan buat nutup biaya. Ujung-ujungnya karena mereka juga sumber terbesar Bitcoin, ya karena mereka jualan, harga Bitcoin turun lagi. Dan harga turun, mereka kepaksa untuk jualan lagi untuk nutup biaya, dan turun lagi, dan muter-muter, jadinya efek domino kayak gini. Dan gimana cara pulihnya? Menurut gua cara pulihnya adalah ya mau nggak mau whale, alias investor gede yang beli untuk jagain harganya.
Jadi bisa investor gede beli banyak langsung atau investor retail beli banyak bareng-bareng. Jadinya kalau bergantung sama miner lagi kayaknya udah nggak ada harapan sih menurut gue pribadi, karena efek domino tadi. Harga turun ya miner mau nggak mau harus jual buat nutup biaya operasional, terus karena mereka jual harga turun dan itu berputar-putar aja di situ kalau misalnya ngandelin miner, jadinya nggak mungkin. Terus karena emang sekarang ada efek domino ini, ditambah sekarang sentimen negatif dari makroekonomi itu lagi hancur banget, jadinya kita pusing. Nggak, serius. Jadinya kalau misalnya ini terus terjadi dan efek domino terjadi dan nggak ada sentimen positif dan nggak ada yang beli well-nya, jadinya kemungkinan besar Bitcoin masih bakal terus turun. Dan ngelihat sekarang mayoritas kripto masih bergantung sama Bitcoin, yang menurut gue itu pergerakan jelek banget. Kenapa harus bergantung banget? Ya ujung-ujungnya mayoritas kripto masih bakal turun. Nah, melihat kondisi ini, kita harus ngeliat nih, pasti banyak yang nanya, gimana nih turunnya sampai kapan? Hancur mulu, kapan untung? Nah kalau gue sendiri biasanya untuk memprediksi harga Bitcoin, emang kalau udah paling hancur kayak gini ya ngeliat ke data on-chain lagi, karena biasanya data on-chain tuh pakai model atau statistik atau kayak semacam prediksi modeling yang regresi. Nah itu dia. Jadi biasanya model yang gue pakai adalah Bitcoin Liveliness, atau yang paling favorit gue sekarang adalah MVRV Z-Score. Jadi ini adalah, MVRV itu adalah singkatan dari Market Value to Realized Value, dan Z-Score adalah perhitungan statistik yang biasanya lebih akurat. Jadi Market Value to Realized Value tuh intinya dia ngasih lihat perbandingan antara harga market Bitcoin dan juga harga aslinya Bitcoin, untuk ngasih tahu kalau sekarang harga Bitcoin tuh lagi murah atau lagi mahal. Dan dia tuh bikin dua zona. Kalau lagi merah tuh berarti lagi mahal, kalau lagi hijau tuh berarti lagi murah. Dan ini data garis modelnya atau grafik modelnya itu yang oranye, dan yang merah ini adalah garis harganya atau grafik harganya. Jadi bisa dilihat kalau misalnya udah ke hijau biasanya naik, dan kalau udah ke merah biasanya akan turun. Dan ini sekarang kita alhamdulillahnya udah mendekati zona hijau. Jadi udah masuk ke zona hijau dan kemungkinan dari sini bakal naik asumsinya. Tapi balik lagi guys, kita harus zoom in. Apakah udah mulai bottom banget kayak 2019, kayak 2015 atau kayak 2011? Apakah sekarang udah nyampe di bottom tersebut atau belum? Untuk pastiin sekarang udah baik buat Sarok atau belum? Apakah masih akan lanjut turun atau enggak? Nah, kalau kita zoom in, siap-siap kecewa guys, mohon bersabar, ini ujian. Masih zaman tuh bercandanya. Nah, kalau kita lihat sekarang, betulnya maaf gue ketawa-tawa karena emang udah hancur banget. Ya udahlah, bercanda aja. Ngapain? Serius. Juga crash. Jadi kalau kita lihat, kita zoom in sedikit di time frame 2022, kalau model ini kita bisa lihat lebih dekat zona hijau tuh bottomnya di mana. Kabar buruknya guys, kalau kita lihat zona hijau, bottomnya itu ada di harga nih, dia kasih lihat sendiri, 10.000 US dollar. Jadi banyak orang yang bilang sekarang support terkuat ada di 15.000. Kalau gue dulu manis-manisin ngomongnya 20.000. Itu jujur maaf ya guys, gue manis-manisin karena kasihan. Tapi ujung-ujungnya gue jujur juga kan, sekarang 10.000. Dan gue sempat ngomong juga paling parah 10.000. Jadi intinya kenapa gue bilang 10.000 ya karena model ini. Tapi balik lagi, ini bukan ajakan atau saran untuk investasi atau trading, bukan prediksi yang 100% benar, tapi ini pandangan gue pribadi berdasarkan apa yang udah gue pelajarin. Dan gue bisa lihat kalau MVRV Z-Score biasanya benar, dan ini ya kemungkinan besar sampai 10.000 US dollar kalau bottomnya banget. Jadinya ini kemungkinannya masih sangat kecil saat ini karena support 15.000 sampai 19.000 masih kuat. Tapi ya kalau mengacu pada modal, kalau nggak mau dimanis-manisin ya pahit bangetnya lah, kemungkinan sampai 10.000 US dollar. Jadinya kapan Bitcoin bakal berhenti turun dan sampai mana harga terendahnya? Ya kemungkinan 10.000 US dollar, kabar buruknya. Jadi buat kalian yang lagi menunggu, mohon bersabar, dan kalau mau serok ya bisa antri-antri di sinilah. Karena kemungkinannya walau kecil ya ini harga terbaiknya kalau menurut modal ini. Nah kalau kita lihat grafiknya sekarang dari grafik bulanan, ini grafik yang gue gambar dari tahun 2000 berapa lupa, pokoknya udah lama banget, dan ini gak berubah-berubah untuk supportnya, cuma nambahin resistance-nya doang. Jadi bisa dilihat emang support paling rendahnya kalau dari gambar gue pribadi ini ada di sekitar 10.000 US dollar, pahit-pahitnya 9.700 lah, 9.700 US dollar. Kenapa? Karena itu gue rasa digabung sama modeling tadi, itu tuh harga terendahnya. Terus buat kalian yang udah kecewa sama Bitcoin dan kripto, terutama Bitcoin, kayak ngomong, udahlah scam, ngapain sih, udah pasti nol. Nah, kalau harga terendah di 10.000 itu menurut gue adalah masih sebuah pencapaian. Karena coba kita flashback sedikit, asik, kenangan indah. Kalau misalnya kita lihat di tahun 2011, harga terendah Bitcoin di bear marketnya adalah 2,19 US dollar. Kalau kita lihat di tahun 2014 sampai 2015, lebih tepatnya di awal 2015, Januari banget, itu bear market pertama resmi dari Bitcoin setelah halving, itu tuh harga terendahnya ada di 153 US dollar. Terus kalau kita lihat 2018, yaitu bear market kedua yang resmi banget dari Bitcoin, itu harga terendahnya ada di 3.156 US dollar. Ini di sekitar sini. Terus kalau kita lihat waktu pandemi mulai alias pas Covid menyebar, itu tuh 2020 bear market terendahnya harganya ada di 3.900 US dollar. Jadi
relative to Dash. Jadi kalau kita lihat dari harga-harga sebelumnya, 10.000 itu bukan hal yang buruk banget guys, asli. 10.000 itu masih pencapaian yang bagus banget buat Bitcoin, karena dari bear market sebelumnya bottomnya tuh jauh banget. Kalau kita lihat ini 2,19 dolar ke 153 US dollar itu jauh. Terus dari 153 US dollar ke 3.156 US dollar lumayan jauh juga. Dari 3.156 sampai 3.900 ya ini lumayan lah ya, dekat, karena emang bukan karena bear market tapi karena efek kondisi global karena pandemi. Terus kalau kita lihat dari sini 3.900 ke 10.000 itu pencapaian yang oke banget, karena bear market bottomnya berarti jauh banget, dan itu menandakan kalau Bitcoin masih bertumbuh walaupun emang naik turunnya hancur banget. Jadi menurut gua ya 10.000 masih wajar. Karena ya sejarah ini juga. Dan gimana caranya biar naik lagi, menurut gue ada 3 hal sih. Yang pertama ya at least reksadana ETF-nya Bitcoin yang spot di Amerika di approve, itu kemungkinan bisa jadi sentimen positif. Terus yang kedua yang tadi omongan miners lagi, kemungkinan besar ya bisa diselamatinnya sama ada institusi gede yang beli. Terus yang ketiga kemungkinan besar ya bakal positif lagi kalau ada negara yang mengadopsi Bitcoin lagi. Tapi kalau kita lihat dari El Salvador, kemungkinan cara adopsinya harus diolah lagi sih, karena El Salvador gila jujur, mereka main beli-beli aja itu. Presidennya udah jadi kayak trader, jadinya ngeri. Dan kemungkinan adopsinya akan berbeda lagi. Dan kalau ada, itu kemungkinan bisa jadi sentimen positif untuk bull market ke depannya. Jadi ada 3 tadi. Institusi, Bitcoin ETF, dan negara adopsi dengan cara baru yang lebih aman. Gitu deh guys, mohon maaf info ini kalau mengecewakan kalian, dan jangan bersedih kalau misalnya kalian lagi bersedih. Mohon masuk komunitas aja atau ngobrol-ngobrol lah sama sesama investor biar nggak galau sendirian. Dan kalau lagi stres mohon bersabar, cari aja giveaway karena Koinvestasi pun suka ngadain giveaway juga di Telegram dan di Instagram, langsung aja mampir. Kalau misalnya ada yang salah mohon dikoreksi, dan kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Kalau ada yang mau ditanyain juga langsung aja komen di video ini. As always, Koinvestasi, semua bisa kripto.